Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus Tuhan kita, kembali pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena bulan Desember ini adalah kita masuk di dalam masa Natal, dan kita akan masuk di dalam khotbah pranatal atau juga yang disebut dengan Paskah, masa Advent. Maka kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Markus pasal 1, ayat 1, dan nanti diteruskan ayat yang ke-15. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 berbunyi demikian, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 tadi, ada kata ditulis di situ adalah Injil tentang Yesus. Ada kata Injil, kemudian di dalam ayat yang ke-15, di situ di bagian terakhir dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi dalam ayat ini kata Injil keluar. Nah, apakah Injil itu, saudara-saudara? Injil di dalam bahasa Yunani yaitu Eugelion, yang artinya kabar baik. Saya ulangi, dalam bahasa Yunaninya Eugelion yang artinya adalah kabar baik. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya mau sampaikan lewat berita firman Tuhan ini bahwa yang dimaksud Injil kabar baik itu adalah bukanlah hanya sekedar Injil Matius, Injil Markus, Yohanes, atau surat-surat Rasul Paulus. Jadi yang dimaksud dengan Injil kabar baik itu adalah sesuatu yang menceritakan tentang kabar-kabar baik di dalam Alkitab. Kalau begitu, di manakah Injil itu pertama kali atau kabar baik itu pertama kali kita jumpai di dalam Alkitab? Coba kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, tentu saja saudara-saudara, ayat ini adalah bercerita tentang kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk ketika mereka ada di Taman Eden pada saat itu. Maka suara Tuhan bergemuruh dari langit berkata,
Adam dan Hawa atau manusia, di manakah engkau? Kemudian satu persatu mereka menjawab, kami bersembunyi. Lalu Allah berkata, apakah engkau melanggar perintah yang kukatakan? Singkatnya, saudara-saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Adam mulai menyalahkan kepada Hawa bahwa perempuan yang kau berikan kepadaku itulah yang memberikan buah itu kepadaku. Kemudian selanjutnya Alkitab berbicara bahwa Hawa pun tidak mau kalah seperti Adam. Dia berbicara, ular itu yang menggodai aku. Sehingga aku makan buah itu. Sehingga aku menikmatinya. Maka suara Tuhan dari langit berkata, hai ular, maka terkutuklah engkau saat ini. Dan engkau akan menerima kutukan itu. Maka engkau akan berjalan dengan tidak memiliki kaki. Tetapi kepada Adam dan Hawa juga dikatakan bahwa engkau akan menderita. Maka engkau akan keluar dari taman ini. Maka engkau akan keluar dari taman Eden yang begitu makmur itu. Menuju satu tempat yang gersang, yang menderita. Di mana engkau akan mencari kehidupanmu dengan bersusah payah. Kemudian Allah berfirman kepada Hawa, karena engkau seorang perempuan, maka engkau akan bersusah payah pada saat engkau melahirkan, engkau mengandung. Jadi Tuhan memberikan hukuman masing-masing. Baik kepada Adam, kepada Hawa, dan juga kepada ular. Maka sesuai dengan kejadian inilah, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini mengatakan bahwa Allah berjanji kepada umat manusia, terutamanya Adam dan Hawa pada saat itu, bahwa akan datang penghukuman Allah kepada ular dengan meremukkan kepalanya, tetapi sebaliknya ular pun itu akan mematuk tumit daripada manusia itu. Dengan singkat cerita bahwa Alkitab menjelaskan bahwa sesungguhnya Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan dosa ini dan mati. Maka secara kehidupan dia benar-benar mengalami pemisahan antara Allah dan kodratnya sebagai manusia. Bagi inilah neraka. Maka inilah satu pemisahan yang luar biasa. Yang memisahkan antara Allah dan manusia pada saat. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kesusahan menghadapi Adam dan Hawa. Nah, oleh sebab itu, saudara, inilah kabar baik di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini. Inilah Injil pertama yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu Injil? Tadi kita sudah mengerti bahwa Injil itu adalah Evangelion dalam bahasa Yunani, yaitu kabar baik. Maka Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah Injil kabar baik yang terjadi pertama kali di dalam tulisan Alkitab pada zaman ini. Apa itu kabar baiknya? Allah berjanji akan menghancurkan iblis itu. Maka saudara-saudara yang terkasih,
Tidak ada yang lebih sempurna daripada janji Allah kepada manusia, yaitu Allah ingin berperang dengan iblis, si ular itu. Ini janji Allah. Dia akan meremukkan kepala si ular itu. Karena dia yang membuat jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa. Jadi kalau kita hanya berbicara mengatakan bahwa Injil itu hanyalah Matius, Markus, Yohanes, Lukas, dan surat-surat Paulus lain. Itu adalah sesuatu yang sangat sempit kita mengartikan firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat sempit kita mengartikan Injil kabar baik itu. Padahal kabar baik pertama kali diucapkan oleh Allah itu sendiri, yaitu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, yang mengatakan bahwa Allah akan memberikan permusuhan kepada iblis. Di dalam kitab Yesaya, saudara-saudara, di situ dikatakan, di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat ke-14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, melanjutkan konsekuensi janji Allah di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, maka ribuan tahun kemudian ditulislah di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 ini, bahwa Allah benar-benar akan menggenapi janjinya, akan meremukkan kepala si ular itu. Akan menghancurkan si iblis penggoda Adam dan Hawa itu. Nah, oleh sebab itu kembali kita mengatakan, kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 ini pun merupakan satu Injil kabar baik. Karena apa? Karena dia memberitakan ada kesempatan kepada manusia untuk terjadi rekonsiliasi kembali, ada pemulihan kembali antara manusia dan Allah. Yang kata lainnya adalah Allah memberikan kesempatan kepada manusia dan dirinya untuk melakukan perdamaian kembali. Ini penting harus kita ketahui. Jadi kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah Injil kabar baik pertama. Kemudian di dalam kitab Yesaya ini merupakan Injil kelanjutan daripada kabar baik Allah. Sehingga saudara-saudara, nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya janji-janji Allah itu adalah tepat dan selalu digenapi. Coba kita melihat di dalam Injil Perjanjian Baru juga, yaitu di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan seterusnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalamnya kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi saudara-saudara, menggenapi janji Allah di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa Allah akan mengadakan permusuhan dengan iblis, yang adalah ayat itu merupakan satu Injil kabar baik, kemudian diberitakan secara menyeluruh, secara universal di dalam kitab Yesaya tadi, bahwa dia akan disebut dengan Immanuel. Dan dalam ribuan tahun kemudian, janji Allah itu tergenapi. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat pembacaan di dalam Injil Matius ini, maka kita dapat melihat bahwa kembali kabar baik janji Allah kepada manusia itu terus secara universal disampaikan. Di mana di sini dikatakan bahwa Maria itu mengandung oleh Roh Kudus. Sampai-sampai dikatakan tadi bahwa suaminya Yusuf merasa ketakutan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dikatakan di sini bahwa malaikat berbicara kepada Yusuf bahwa jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya itu adalah anak dari Roh Kudus. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat itu dilaksanakan oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tahap demi tahap kabar baik akan datangnya Immanuel itu akan terus diberitakan oleh Injil sampai kepada perjanjian baru. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Ketika mereka melihat, mereka yang dimaksud di sini adalah orang Majus. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara yang terkasih, maka ayat ini adalah penggenapan dari janji Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa Allah berjanji bahwa suatu saat nanti Allah akan meremukkan kepala si ular itu. Allah akan mengadakan permusuhan dengan iblis itu dan menghancurkan iblis yang menjadi perusak dari manusia di Taman Eden. Kedatangan orang-orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur itu merupakan satu bukti nyata bahwa Kristus Yesus
yang dinubuatkan dari sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan oleh para nabi-nabi, sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini merupakan satu kesempatan yang baik. Karena apa? Karena janji Allah untuk mendamaikan antara manusia yang terputus hubungannya dengan Allah sekarang dengan adanya bayi Yesus ini adalah merupakan suatu pertanda bahwa ada perdamaian kembali antara manusia dengan Allah. Atau dengan kata yang lain, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada umat manusia yang penuh dengan segala dosa ini. Asal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, maka mereka itu akan memperoleh keselamatan. Ayat itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kabar baik yang digenapi oleh Allah. Ribuan tahun yang lalu, Allah sudah memberikan tanda kepada kita di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Maka janji Allah itu tidak pernah dipungkirinya. Janji Allah itu ya dan amin. Dan dia pasti menggenapinya. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak percaya kepada anak Allah, putra tunggal Yesus Kristus itu, maka mereka akan hidup di dalam hukuman Allah. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan di dalam kita menyambut pra Natal ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.